Selamat datang di Umah Jamur Tangerang. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ramses Silalahi, petani jamur Tangerang ya. Baru kali ini lagi nih ketemu nih, kita buat konten lagi nih ya. Emang kemarin kurang lebih 1 sampai 2 tahun lah ya, saya di jamur ini vakum. Terus terang aja ya, saya mengalami kebangkrutan gitu ya. Di konten kali ini saya kan cuman berbagi pengalaman di mana usaha jamur tiram ini saya gulung tikar ya. Ya terus terang kemarin saya sudah memiliki beberapa kubung ya. Ya di mana itu panennya di atas 50 kilo lah. Udah hal yang lumayan besar bagi saya ya. Jadi saya dapat duitnya ya secara cash, nggak diutangin gitu ya. Nah, awal mulanya saya jatuh ini, saya akan ceritakan ke smart people semuanya nih, supaya ada sedikit pengalaman dari saya yang mungkin nanti bisa menjadi masukan bagi teman-teman semua, sehingga tidak ada lagi yang mengikuti seperti saya ya, jadi tidak mengalami kebangkrutan di dalam usaha jamur tiram. Sejak kebangkrutan ini saya juga jarang-jarang buat konten lagi ya, karena emang sangat terpukul sekali ya di dalam usaha jamur tiram ini ya, dimana itu semua kubung saya tutup dan ya rumah pun sempat saya jual gitu kan ya. Kalau saya pikir usaha jamur tiram ini ya, kalau dibilang apalagi jual jamur segar ya, kalau udah kapasitas gede gini ya, kita jual jamur segar itu kalau dilihat untungnya kecil gitu ya, rendah gitu, nggak terlalu besar. Nah kemarin saya diajak sama temen gitu kan untuk bermain proyek gitu ya. Bermain proyek itu ternyata sangat mengasihkan gitu kan, nilainya itu lebih besar gitu, lebih besar daripada saya bermain di jamur tiram, bisnis jamur tiram ini ya. Nah, mungkin kalau di jamur tiram itu keuntungannya itu bisa gitu ya, bisa 100%, tapi dalam beberapa bulan gitu kan. Masalah hama juga kita kadang-kadang juga banyak juga, jadi banyak kendala di jamur tiram gitu kan. Cuman pas di proyek ini saya mengalami wah lumayan besar gitu kan, apa-apa kita pengen beli kita bisa lakukan gitu, beli itu beli ini itu dari hasil proyek gitu. Akhirnya saya mengesampingkan usaha saya ini jamur tiram yang sudah mungkin bisa mencukupi kebutuhan hidup kita gitu kan. Akhirnya saya tidak memantau karyawan saya lagi, tidak memantau jamur lagi gitu kan. Saya fokus di mana yang menghasilkan cuan yang lebih banyak gitu kan. Akhirnya saya bermain proyek gitu kan, bermain proyek di luar sana sama teman saya. 1 tahun itu lumayan gitu ya, lumayan menghasilkan dan rutin kita dapetin hasilnya itu lebih banyak daripada jamur gitu kan. Jadi jamur ini benar-benar saya kesampingkan, saya nggak pantau karyawan saya nggak pantau jamur saya, seberapapun dapat itu saya pikir untuk bayar gaji karyawan aja. Saya nggak mengharapkan keuntungan dari jamur ini untuk ekonomi saya lagi. Jadi saya mengharapkan dari proyek-proyek yang ada gitu. Nah, ke sini-sini proyek ini pembayarannya tersendat gitu ya. Terus kita nagih berapa ratus juta cuman hanya dibayar puluhan juta. Kita nagihnya 150 juta dibayarnya 30 juta. Kita nagih bulan besok 180 juta cuman hanya dibayar 45 juta. Nah, itu udah mulai tersendat pembayaran. Akhirnya saya ya ujung-ujungnya ini ya, dan sangat tidak disarankan bagi teman-teman semua, jangan pinjaman online ya. Saya terlibat pinjaman online sampai 6-7 bendera pinjaman online saya lakukan untuk mencukupi kebutuhan operasional di dalam proyek. Karena kemarin itu sempat sampai punya karyawan saya di kurang lebih 15-18 karyawan kami ya. Itu kita kan bekerja sama sama temen ya, 3 orang kita pinjaman online. Nah itulah awal mulanya titik jatuh saya gitu kan. Nah akhirnya dari situ saya tumbang, jamur juga tumbang, proyek juga tumbang. Nah akhirnya saya benar-benar prosot.
Nah, jadinya saya tidak buat konten-konten lagi di Umah Jamur Tangerang ini karena saya mengalami kemerosotan ya dalam ekonomi gitu kan, karena jamur ini emang udah bener-bener pure, udah ketutup gitu kan. Jadi lahan-lahannya semua juga kumbung juga udah hancur gitu kan. Akhirnya karyawan kami pulangin, karyawan jamur, karena ya tidak ada modal lagi untuk perputaran gitu kan. Nah itulah kenapa saya tidak buat konten-konten lagi. Itulah ya dimana usaha jamur yang tadinya menghidupi saya kesampingkan. Nah itu juga pelajaran ya dari pengalaman dari saya, supaya smart people di sini, semua teman-teman di sini tidak mengikuti langkah saya, di mana usaha yang udah menghidupi kita, walaupun itu tidak banyak, tapi udah menghidupi kita, jangan dikesampingkan ya. Teman-teman tuh masih menanyakan saya tentang jamur, saya menutup diri, saya mengurung diri, saya tidak mau ketemu teman-teman, dan banyak ya, yang mau sharing saya tolak semua ya, karena saya benar-benar terpukul ya, terpukul di mana saya main proyek jatuh, di mana jamur juga main jatuh, jadinya saya benar-benar terpukul. Ada sesuatu yang kenapa saya terjun di usaha jamur ini kembali gitu ya, di mana itu ada kampus ya kan, kampus yang tadinya pernah bekerja sama-sama saya gitu kan, kampus swasta di daerah Tangerang yang support saya gitu ya. Nah, dia nelpon terus, saya tolak terus, dia nelpon terus, saya tolak, saya reject terus saya, karena saya nggak mau berurusan dengan jamur gitu kan, karena jamur ini saya udah buang duit sekitar ratusan juta, tapi hancur gitu aja gitu kan, karena ulah saya sendiri karena bermain proyek ya gitu kan. Akhirnya dia WA saya ya, terus dia bilang apa, izin mau sharing, bagaimana Bapak bisa kan memberikan sharing tentang jamur kepada mahasiswa saya atau bagaimana. Saya bilang dengan terpaksa, saya bilang bahwa usaha jamur tiram saya sudah bangkrut, jadi tidak ada lagi yang dipertanyakan lagi gitu kan. Cuman dia kasih support kepada saya, bahasanya saya tidak memikirkan usaha Bapak jamur tiram itu bangkrut atau enggak, tapi saya perlu ilmu Bapak. Kalau Bapak mau berbagi dengan mahasiswa kami, saya sangat berterima kasih gitu. Akhirnya saya berpikir orang masih butuh sharing dari saya gitu kan. Saya juga nggak boleh menguasai ilmu yang saya punya untuk diri saya sendiri gitu kan. Nah, akhirnya saya balas WA itu lagi, apa yang bisa saya lakukan untuk saya sharing gitu. Terus dosennya itu bilang bahwa apa yang Bapak bisa lakukan untuk mahasiswa, terserah Bapak apa yang bisa lakukan. Ya udah, akhirnya saya sharing tentang ilmu tentang jamur yang saya bisa ya. Akhirnya dia bilang sama saya, Bapak masih mau usaha jamur lagi? Nah, terus dia bilang ya saya nggak punya apa-apa lagi. Terus apa yang Bapak yang butuhkan? Ya kalau saya untuk permulai main jamur lagi, ya saya butuh alat-alat yang mendukung usaha jamur. Sedangkan saya tidak punyai modal lagi untuk usaha lagi gitu. Nah, maka itulah coba Pak kita bantu ya, kita bisa menyediakan alat-alat. Mudah-mudahan Bapak bisa terbantukan, dan ajak petani-petani di sekitar Bapak yang mau bertani jamur tiram kembali lagi di usaha jamur tiram, karena potensi jamur tiram di Tangerang sangat dibutuhkan untuk suplai di pasar Pak, karena banyak UMKM ya, di kampus tersebut juga ada pemain jamur crispy juga gitu. Jadi di mana pasar itu terbuka lebar untuk jamurnya, apalagi khususnya Tangerang sedikit sekali petani-petani jamur tiram ya kan. Maka itulah suatu support yang diberikan kepada saya sebagai pendorong saya mau bergerak lagi di usaha jamur ini gitu kan. Nah, inilah barang-barang yang dibantu oleh kampus tersebut gitu kan. Nah, ini mulai dari mixer, pengaduk, alat press, dan ada steamer yang
lumayan besar yang itu mensupport saya gitu, untuk saya, ayo Pak, saya dukung gitu kan. Nah, dimana support itu akhirnya membangkitkan saya lagi untuk saya kembali lagi di jamur. Maka itu kenapa saya buat konten-konten ini lagi, karena adanya dorongan support dari lokasi sekitar dan dari kampus dan dari istri dan anak supaya saya bangkit kembali. Saya jangan mengalami keterpurukan yang terlalu dalam gitu kan. Sehingga saya juga apa yang bisa saya lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain juga, menceritakan apalagi pengalaman-pengalaman dan sharing-sharing ya, karena saya juga pun sebenarnya juga nggak bisa lepas daripada jamur gitu kan, karena saya udah mungkin kalau kata orang udah cinta mati sama jamur tiram gitu kan. Jadi segala permasalahan di jamur itu sebenarnya banyak ya, kompleks, mulai dari ya mungkin ada kesulitan serbu kayu, terus kalau misalnya ini ada yang kesulitan dedek juga, terus bibit atau bagaimana, banyak kompleks. Nah, cuman nggak tahu ya kalau di jamur tiram ini ya sangat menantang gitu, sangat menantang sekali dan sangat mengasihkan sekali. Ya benar, jamur tiram ini karena kita panennya tiap hari ya, senang gitu, senang metiknya gitu, senang metiknya. Jadi sehingga tuh kita bisa berinteraksi sama jamur gitu kan. Jadi kita punya tanaman yang kita bisa ajak bicara gitu kan. Jadi dia berbuah tiap hari. Itu lihat mekarnya jamur itu yang bisa bikin kita tuh nostalgia lagi, balik lagi ke jamur. Tadinya kita pengen pilih-pilih bisnis-bisnis yang lain nih, yang kira-kira menguntungkan gitu. Akhirnya lari-larinya ujung-ujungnya ke jamur juga. Saya memulai usaha jamur yang saat ini itu bermulai dari kecil lagi gitu kan. Dengan kapasitas sekarang mungkin 2.000 sampai 3.000 log gitu kan. Kalau kemarin kan bisa sampai 12.000 sampai 15.000 gitu kan. Kalau sekarang kita bermainnya dengan kecil saja sih. Kita bermulai lagi dari nol. Ya tidak nol juga banget sih ya kan, karena ada sedikit pengalaman ya. Kita bermulai lagi karena disupport juga mulai dari alat. Ya ini alat ini saya sangat membantu sekali banget ya, apalagi kalau di sini saya petani-petani di sini kalau meminjam alat ini untuk mengaduk supaya kita tidak encok pinggangnya, bisa pinjam ke sini, nanti habis itu langsung dibalikin. Terus dia mau pinjam alat-alat ngepres gitu, ini ngepres lumayan juga ya, ngepres itu sejam itu bisa kurang lebih 90 sampai 100 log ya. Misalnya kayak begini nih, preser ini sangat padat ya, sangat padat. Ini bisa dia ngepres 90 sampai 100 dalam 1 jam gitu kan. Kalau misalnya kita secara manual ini paling dapatnya 30 sampai 35 log aja sih gitu kan. Lihat pengalaman saya ya. Jadi itulah support dan dukungan kepada saya sehingga saya mau terjun lagi di usaha jamur tiram ini. Ya mudah-mudahan doain saja teman-teman semuanya di sini, smart people semua, sehingga saya bisa berkembang lagi di usaha jamur tiram. Dan kemarin pelajaran bagi saya bahwa apa yang udah kita lakukan di usaha itu jangan kita cepat lari cari usaha yang lain lagi ya, cari usaha lainnya yang lebih gede keuntungannya, akhirnya ini dikesampingkan atau ditinggalin ya. Oke, itu aja yang bisa saya lakukan dan sharing pada siang hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat bagi semua orang. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya, dan kalau bisa di share kepada yang lain-lainnya. Oke, salam sehat selalu, Umah Jamur Tangerang.